Halo Gan, salam iwa buncit. Ini dia ikan yang baru admin beli, Oranda Black, full hitam. Nah, sebagaimana ikan yang baru dibeli, tentunya dia punya tempat yang beda. Ya, pH airnya, kualitas airnya, mikroorganisme yang ada di dalamnya, termasuk yang menempel di ikan ini. Ya, kita memang nggak tahu apa yang terdapat pada ikan ini. Walau memang kalau sekilas mata, ya ikan ini sehat. Air di tempat dia hidup sebelumnya juga bersih, sering diganti. Namun untuk menjamin kesehatan tersebut lebih tinggi lagi, biasanya kalau kamu mau coba tiru atau jadikan referensi, ada beberapa langkah yang admin coba terapkan supaya ikan ini datang kita pelihara itu benar-benar steril, supaya bisa kedepannya tetap sehat. Nah, berikut yang admin sediakan untuk mendukung apa yang sudah admin sebutkan tadi. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Oke, di sini admin sudah menyiapkan wadah berisi air. Yang mana kamu lihat di sini sudah admin aerasi menggunakan aerator. Air ini admin gunakan air endapan. Ya, wajib menggunakan air endapan. Untuk wadahnya sendiri lebih bagusnya lagi lebih besar, lebih luas. Apalagi kalau ikan yang mau nanti dikarantina itu berukuran gede. Cuman berhubung admin cuman punya wadah ini aja, terlebih memang airnya juga terbatas di sini air bersih, jadi admin menggunakan wadah ini aja. Admin sebut karantina memang pada dasarnya prosesnya ini mirip banget dengan proses karantina ikan. Nah, selain air, aerator, wadah, air endapan, kamu juga siapkan methylene blue. Nah, penggunaan methylene blue ini secukupnya saja. Kamu tuangkan. Yang penting airnya agak kebiruan aja, jangan biru pekat, agak kebiruan. Oke, kalau sudah silakan kamu tambahkan garam ikan. Nah, ini dia garam ikannya. Garam ikan juga secukupnya saja. Oke, kalau sudah, boleh kamu tambahkan heater. Jadi kamu tambahkan heater di dalamnya, set aja suhunya mulai dari 27 sampai 30. Jangan lebih dari itu, tapi tetap kamu pantau kalau kamu celupkan ke tangan airnya itu kelewat hangat, ya kamu turunkan. Nah, lakukan aerasi ini selama 5 menit supaya kadar oksigen yang ada di dalam air ini sudah cukup. Untuk gelembungnya sendiri atur supaya nggak terlalu kenceng. Khawatirnya ikan jadinya panik. Terlebih wadahnya ini juga nggak terlalu gede-gede banget, kecil wadahnya. Kecuali kalau kamu menggunakan wadah yang lebih besar lagi, boleh menggunakan volume gelembung yang lebih kenceng. Nah, kalau sudah 5 menit, kita pindahkan ikannya ke dalam wadah ini. Nah, ini dia setelah mencoba pindahkan ke dalam wadah yang sudah disediakan, kita siapkan tadi. Nah, proses mengkarantina ikannya sendiri itu nggak lama, karena ya ikan juga posisi nggak sakit. Paling lama sekitar 12 jam sampai 24 jam. 24 jam itu sudah kelamaan banget, 12 jam aja sudah cukup. Kamu pantau juga perkembangan ikan. Kalau misalkan ada bagian-bagian yang kotor, bisa kamu gosok. Cuman ya pelan-pelan aja, tujuannya untuk melepaskan yang menempel dari sisa-sisa dari air sebelumnya, air tempat aslinya itu. Di sini admin bisa temui ada lumut yang ikut. Dan itu misalkan nempel di badannya, kamu bersihkan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu aja 12 jam ke depan sambil dipantau. Admin akan coba tambahkan lagi air sampai ke level atas sedikit. Setelah 12 jam masa karantina, kamu bisa pindahkan ke dalam akuarium. Tentunya kamu bilas dulu ikannya. Jadi ya pastikan aja kotoran-kotoran yang ada di badannya itu sudah lepas. Semisal lumut atau mungkin sedikit ada jamur, kamu lepasin, kamu gosok pelan-pelan aja. Dan setelah dimasukkan ke dalam akuarium, pastikan airnya juga sudah melalui proses filtrasi, juga sudah diaerasi. Dan lebih bagusnya lagi adalah air yang sudah diendapkan di dalam akuarium tersebut
sehingga ikannya nggak terlalu banyak adaptasi lagi. Tentunya ke depan kamu harus tetap pantau, ya namanya juga piara makhluk hidup, nggak selamanya sehat, pasti ada saja sakitnya. Ya kalau sudah sakit kamu segera obati, atau lebih bagusnya lagi kamu jaga kualitas air. Ya karena ya piara ikan itu nggak jauh-jauh dari piara air. Piara air sama dengan piara ikannya. Itulah dia kebiasaan admin kalau habis beli ikan mas koki dari tempat lain. Ya mau tempatnya memang bersih atau enggak, sebenarnya ada baiknya melakukan hal ini. Namun ya kembali lagi ke kamunya sendiri mau dipraktekkan atau enggak, jadikan aja referensi. Kalau memang sudah dirasa yakin tempat belinya itu bersih, nggak ada yang macam-macam, ya bisa kamu aklimasi saja lalu kamu masukkan ke dalam akuarium langsung. Di sini admin ingin lebih berhati-hati saja, walau memang di tempat aslinya itu tempatnya memang bagus. Kualitas airnya juga terjaga, filtrasinya juga bagus, mateng. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari yang tempat Oranda Black ini. Namun admin ingin lebih berhati-hati lagi. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.